Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melakukan sholat subuh berjamaah. Itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada banyak hamba. Dan salah satu sifat orang munafik itu adalah yang kalau sholat subuh malas, yang kalau sholat subuh dan sholat isya malas. Tapi ya itu mungkin konteksnya zaman dulu, Pak. Karena zaman dulu itu subuh dan isya itu nggak kelihatan, kondisinya gelap, jadi orang munafik mau datang mau enggak itu nggak kelihatan. Dan mereka kalau nggak sholat di masjid ya nggak sholat, karena mereka kalau sholat ya cuman karena supaya dianggap Islam. Nah justru kalau sekarang malah sholat subuh lah yang menjadi ajang untuk menunjukkan saya Islam. Karena biasanya apalagi menjelang pemilu kayak gini, Pak, wah, sholat subuhnya keliling dia kemana-mana biar terlihat nampak dia itu Islam sekali dengan sholat subuh berjamaah. Kalau sholat zuhur sama sholat asar biasanya malah gak terlalu diperhatikan, karena biasanya komplek kosong, orang-orang pada kerja di kantor, jadi kalaupun dia nggak datang ke masjid nggak ada yang nyari, kalaupun nggak sholat ya nggak ada yang tahu ya. Nah jadi bukan masalah sholatnya apa, tapi tujuan sholatnya apa, itu yang menjadi poin daripada seseorang dikatakan munafik atau tidak. Kalau dia sholatnya kok masih karena tendensi, masih karena urusan dunia, ya berarti ada munafik-munafiknya dikit lah. Tapi kalau sholatnya memang karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya semoga itulah yang menjadi tujuan kita dan semoga Allah menerimanya. Dan gampangnya, Pak, orang kalau sudah ikhlas melakukan sesuatu itu gampangnya gitu. Kalau dia sudah tidak tahu kenapa dia melakukan ibadah itu, berarti sudah ikhlas itu. Sholat subuh nih, atau sholat lah, atau sholat jamaah lah. Kenapa kok sholat jamaah? Ya karena saya melakukan aja, tiap hari saya lakukan aja. Kenapa kok sholat? Ya memang sholat aja gitu. Nah kalau dia sudah nggak tahu kenapa kok dia melakukan, ya mungkin kalau dulu zaman kecil ya karena diperintah ibu, karena ini ajaran bapak dan seterusnya. Tapi kalau sudah sampai nggak tahu kenapa, sampai kita tuh nggak ngeh lagi, pokoknya melakukan ya kalau dengar adzan ya sholat, udah gitu saja. Artinya itu tanda-tanda amalan sudah ikhlas. Dan kadang memang melakukan amalan itu ya nggak harus ikhlas-ikhlas amat untuk pertama kali. Dilakukan saja terus sampai lupa kita itu ngapain melakukan hal itu. Nah berarti sudah mulai ikhlas itu. Nah, itu ikhlas itu intinya kita pun sendiri sudah nggak tahu kenapa kok kita melakukan, tapi tetap melakukan. Nah kurang lebih seperti itu indikasinya. Tak lupa salat serta salam, mari kita sajikan kejunjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan penuh harap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di dunia nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita membahas masalah kurban dan sudah selesai. Dan pada kesempatan sebelumnya lagi kita membahas tentang wudhu, ya, membahas tentang wudhu dan kayaknya baru sampai rukun wudhu yang kedua, yaitu membasuh muka. Nah ini kita sekarang sampai ke rukun yang ketiga, yaitu wa ghuslul yadain, mencuci dua tangan ma'al mirfaqaini, bersertaan dengan kedua siku. Jadi batasannya adalah siku itu harus masuk. Dan sering banget banyak orang, terutama ya anak-anak kecil mungkin, dan ini kalau dari kecil tidak dibiasakan, tidak dikoreksi, biasanya nyampe gede, nyampe tua itu masih salah. Apa? Kalau wudhu sering sekali daerah bagian dalam ini nggak ada kena.
bagian dalam ini tidak kena, ya. Padahal ini hukumnya wajib. Dan sunnahnya memang kalau bisa wudhu itu jangan hanya terbatas kepada yang wajib saja, tapi agak dipanjangin sedikit, bahkan sampai pertengahan lengan. Karena nanti Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, engkau mengetahui umat engkau di antara umat-umat yang lain di hari kiamat itu gimana? Karena umat engkau kan banyak sekali, bahkan jauh lebih banyak yang belum pernah bertemu dengan engkau. Lantas mengetahui mereka gimana? Yaitu min atharin wudu. Akan saya lihat, akan saya ketahui dari bekas wudunya dia. Bercahaya. Muka bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya, kepala bercahaya. Ya walaupun jangan dibayangkan, Pak. Kan kita wudunya nggak nyampe leher. Berarti muka cahaya, leher hitam. Gimana? Nggak kayak gitu. Pokoknya itu satu hal yang baik lah. Gitu. Bukan belang yang kayak anak ABG perempuan yang mukanya putih tapi lehernya hitam, bukannya kayak gitu. Ya konotasinya nggak negatif lah yang jelas ya. Ya meskipun itu ya bercahaya gitu ya. Nah, kata Rasulullah, kalau kalian bisa memanjangkan bekas wudhu itu, maka lakukanlah. Nah, sampaikan ke sini. Ya, sampaikan ke sini kalau bisa, kalau kaki setengah betis, nah, kalau muka ya sampai sini dan seterusnya. Kalau bisa lebih daripada yang wajib. Maka dari itu banyak ulama yang memakruhkan untuk kita itu wudhu pakai air yang terlalu dingin atau terlalu panas. Tapi masih bisa kita pakai. Ya kalau panas sekali tentu kita pun tidak mampu, tidak sanggup untuk pakai. Tapi kalau yang terlalu dingin gitu misalnya, wudhu untuk sholat subuh di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus kayak gini di Dieng misalnya. Untuk orang yang biasa tinggal di sini. Wah itu di sana itu bisa 0 derajat itu, Pak. Nah, untuk kondisi seperti itu kita maka hukumnya makruh pakai air yang terlalu dingin itu. Kenapa? Satu, bisa membahayakan untuk kita. Kalaupun tidak, yang kedua, kalau pakai air terlalu dingin atau terlalu panas, pasti kita tidak akan bisa wudhu secara sempurna yang pakai sunnah-sunnahnya. Yang tadinya muka biasanya cuci 3 kali, Pak, itu ya pasti cuma sekali saja, karena udah kedinginan. Yang harusnya atau yang sunnahnya kalau mencuci tangan itu sampai lengan, itu dipepetin, yang penting selesai, yang penting sah. Nah ini maka makruh kalau pakai air terlalu dingin karena akan mengurangi kesempurnaan wudhu kita biasanya. Oke. Al-fardhu tsalits, kata Taqiyuddin Al-Hisni, ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi ta'ala wa aydikum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku kalian. Yang mana kata-kata ila sampai, wa lafdzatu ila taruddu bi makna ma'a, artinya ma'a. Ya, jadi kadang ila itu, Pak, ila itu kan artinya sampai. Sampai mencuci tangan sampai siku. Pertanyaannya, siku itu termasuk dari yang harus dicuci atau tidak? Kan mencuci tangan sampai siku. Siku itu termasuk yang harus dicuci atau tidak? Atau itu batasannya sampai situ saja? Nah, dalam konteks mencuci tangan itu sampai artinya bersamaan, sikunya juga ikut. Karena nanti ketika seseorang berkata, "Pak, antarin anak sampai ke sekolah." Misalnya, ya, istri bilang, "Pak, antarin anak sampai ke sekolah." Pertanyaannya, wajib masuk gerbang atau cukup di luar gerbang? Nah, cukup sampai di luar gerbang, itu sudah dikatakan sampai sekolah atau harus masuk gerbang? Kan kadang kita cuma sampai di luar gerbang saja, dan itu sudah dikatakan sampai sekolah. Nah, maka ilah itu bisa bermakna yang seperti itu. Berarti kalau sampai siku itu artinya bisa jadi sampai sebelum siku. Sikunya nggak termasuk. Ada kemungkinan makna itu, tetapi para ulama 4 mazhab sepakat bahwasanya ini masuk. Nah, berbeda konteksnya nanti dengan minas surrati ila rukbah. Aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Sampai lutut di sini artinya adalah lutut bukan termasuk aurat dalam mazhab Syafi'i. Walaupun dalam mazhab lain lutut itu aurat. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ya yang aurat itu antara pusar sampai lutut. Lututnya dan pusarnya bukan aurat. Nah, ini maka ilas surrah sama ilal mirfaqain itu
memiliki dua makna ilah yang berbeda. Apakah ilah ini plus ma'a atau ilah yang tanpa ma'a? Nah, ini kalau diskusi bahasa sampai sedetail itu. Baik. Wa yadullu dzalika ma rawa Jabir radhiyallahu an, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudirul ma'a 'alal marafiqi. Ya, karena nanti ada satu hadis dari Abu Hurairah, dari Jabir radhiyallahu an, bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memutarkan air di siku. Jadi airnya di sini diputerin di sini, sikunya sampai ikut. Wa ruwiya annahu adara al-ma'a 'ala mirfaqaihi wa qala hadha wudu'un la yaqbalu Allahu as-salata illa bihi. Kemudian setelah memutarkan air ke siku itu, Rasulullah bersabda, ini cara wudhu yang tidak sah wudhu tanpa ini. Ini menunjukkan bahwasanya siku juga termasuk rukun. Nah, itulah artinya illa di sini artinya ma'a. Wa yajibu isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah. Dan wajib untuk menyampaikan air kepada seluruh kulit dan juga seluruh rambut yang ada di tangan ini. Nah, ini makanya nanti bawah kuku harus kena, kalau rambutnya kok panjang ini juga harus kena, kalau nanti kok ada hand body atau apa yang bisa menghalangi masuknya air, ya minyak-minyak begitu, maka juga harus dihilangkan terlebih dahulu kalau memang bisa menghalangi. Hatta law kana tahta adfarihi wasakhun yamna'u wusulul ma'i ilal basyarah lam yasihha wudu. Sampai kalau ada kotoran di bawah kuku yang itu ada kemungkinan menghalangi masuknya air ke dalam kuku, ke dalam kulit yang ada di bawah kuku, maka bisa jadi kotoran itu menghalangi sahnya wudu. Sahnya wudu. Wa sholatuhu batilatun wallahu a'lam. Dan itu menjadikan sholatnya juga batal. Oke, itu tangan. Dan nanti ketika kita mencuci tangan ada dua cara. Ini sunnah. Tentu kalau masalah rukun yang penting tangan itu dicuci beres. Mau kanan dulu, mau kiri dulu, mau dari atas, mau dari bawah, ya, mau dicemplungin semuanya, itu juga tidak masalah. Ya tentu dengan kondisi air yang memungkinkan. Dan cukup satu kali sebagai fardunya. Yang fardu cuma satu kali. Tapi yang lebih sunnah adalah mencuci yang kanan dulu baru yang kiri. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Dari mana? Dari atas ke bawah atau dari bawah? Ini yang atas yang sini, ya. Dari sini ke sini atau dari sini ke sini? Nah, dari jari ke siku atau dari siku ke jari? Dari jari ke siku. Ini tergantung. Imam Nawawi mengatakan tergantung dia wudunya pakai apa. Kalau wudunya pakai ember yang dia ngambil sendiri pakai tangan begini, maka sunnahnya adalah begini. Jadi ngambil air kemudian dijatuhkan ke siku. Itu kalau pakai ember, artinya dia ngambil sendiri. Tapi kalau ada yang menuangkan atau pakai keran, maka sunnahnya dari sini dulu. Ini yang taruh di keran kemudian mengalirkan ke sini. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian apalagi yang disunahkan, yaitu ketika mencuci tangan itu ya disunahkan memijat. Artinya sebenarnya cukup hanya dengan kita menaruh tangan kita di bawah keran dan basah cukup. Tapi sunnahnya diurut, kayak semacam dipastikan lagi semua air itu nyampe. Dan disunnahkan untuk seperti ini tuh at-takhlil, ya, untuk at-takhlil, untuk ya begini. Kalau jenggot dibeginikan, nah, kalau tangan dibeginikan. Nah, dan sunnahnya bukan begini, tapi begini. Ya, kenapa kok nggak begini? Supaya membedakan antara takhlil yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Jadi disunahkan begini. Ini makanya memang ada sebagian sunnah, ada sebagian riwayat yang mengatakan sunnahnya wudhu itu duduk, bukan berdiri. Kenapa? Karena kalau berdiri akan susah melakukan hal yang sampai sesempurna itu. Ini kalau tangan masih gampang. Kalau kaki gimana? Kaki kan juga disunahkan begini. Dan kan nggak mungkin kaki antar kaki terus kayak gitu. Jari-jarinya masuk kayak gini kan nggak mungkin. Terus pakai apa kalau kaki? Kalau kaki itu pakai kelingking. Pakai kelingking sebelah kiri dan mulainya dari kelingking sebelah kanan. Sebelah kanan kaki. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 kali. Nah ini kan kalau jengking itu nggak berdiri, nggak duduk.
kan pegel Pak, capek kita. Tapi kalau sambil duduk wudhunya, ini kan lebih gampang. Nah, ini makanya ada sebagian masjid yang tempat wudhunya itu ada tempat duduknya. Nah, itu memang lebih baik yang seperti itu. Tapi ya kalau enggak ya nggak apa-apa lah. Udah ada di depan, kalau dikasih meja lagi atau dikasih kursi lagi repot juga kan Pak ya. Oke. Terus bagaimana kalau di tangan itu mohon maaf ada anggota atau ada daging yang tumbuh yang di luar kelaziman? Mohon maaf, misalnya jarinya normalnya 5, dia ada 6. Nah, jari ke-6 itu harus terkena juga atau tidak? Harus kena juga atau tidak? Harus kena. Semua daging, semua rambut, semua apapun yang tumbuh di antara ujung jari sampai sini itu semuanya harus kena. Termasuk kuku, kalau panjang ya kukunya harus kena. Kukunya harus kena semuanya. Walaupun memang di dalam Islam itu ada aturan, ada fitrah namanya nanti, untuk memotong kuku minimal 40 hari sekali. Dan apakah sunnahnya hari Jumat? Sebenarnya nggak harus Jumat amat. Nah, tapi ya sekalian lah. Jumat itu kan bersih-bersih, ya. Sebaiknya pas Jumat itu kita datang dalam kondisi yang sebaik mungkin, dan kuku itu bisa menjadikan kita agak nampak kotor, rambut-rambut juga bisa menjadikan kita lebih bau. Ya, rambut ketiak itu kalau terlalu panjang itu membuat seseorang lebih mudah untuk bau. Maka disunahkan dipotongnya itu tiap minggu. Tapi kalaupun tidak, minimal 40 hari sekali, dan tidak harus di hari Jumat itu. Tidak harus di hari Jumatnya. Oke. Itu adalah cara mencuci tangan yang rukun ataupun yang sunnah, ya, teknis yang rukun ataupun yang sunnah, dan ini merupakan fardu yang ketiga. Kemudian kefarduan yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si, mencuci sebagian kepala. Dalam mazhab Asy-Syafi'i yang merupakan rukun daripada mencuci kepala itu hanya sebagian saja. Al-fardur rabi' mashu ba'dir ra'si liqaulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah bi ru'usikum. Usaplah bi. Bi di sini maksudnya apa? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ba di sini adalah ba ziyadah, tapi ada yang mengatakan ba di sini adalah ba li tab'id. Apa itu lah? Ba ziyadah itu artinya dia nggak ada maknanya. Sebenarnya usaplah kepala kalian itu sudah cukup. Tapi kenapa kok harus dikatakan usaplah dengan kepala kalian? Nah, dengan ini maknanya apa? Ini kalau saya terjemahkan netral ke bahasa Indonesia ya. Nah, dalam bahasa Arab, kata-kata dengan atau bi itu bisa bermakna sebagian. Jadi kebanyakan ulama mengatakan kalau bi di sini kok maknanya terus hanya ziyadah tanpa ada makna, itu kok kayak kurang elok. Masa Quran menambahkan satu kata yang gak ada maknanya, begitu. Terlebih lagi nanti ada hadis yang menunjukkan Rasulullah pernah wudhu tidak mengusap seluruh kepalanya. Meskipun kebanyakan praktek Rasulullah kalau mengusap kepala itu pasti semuanya, kebanyakan. Tapi terekam dalam hadis bahwasanya Rasulullah pernah. Nah, cukup satu kali pernah, Pak, itu sudah menjadikan hukum berubah. Kalau sampai mungkin Rasulullah tidak pernah mengusap kepala kecuali semuanya, maka mungkin kebanyakan ulama akan mengatakan wajib semuanya, dan itu mungkin merepotkan buat kita. Ya, terutama buat ibu-ibu yang rambutnya panjang agak repot lagi. Nah, maka ba di sini artinya adalah ba ziyadah, ba li tab'id, wa laysal muradu huna mashu jami'ir ra'si li haditsil Mughirah, karena ada satu hadis dari Al-Mughirah radhiyallahu taala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha bi nasiyatihi wa ala imamatihi wa ala al-khuffain. Ini hadis riwayat Muslim. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah wudhu dan hanya mengusap depannya ini, Pak. Apa sih namanya? Bun-bunan atau apa? Ya, nasiyah itu ini kepala bagian depan. Hanya mengusap itu saja karena beliau posisinya sedang pakai imamah. Imamah itu apa? Ya, orang Arab itu yang di pakai sorban di atas kepala itu. Dan Rasulullah karena sedang pakai itu, maka cuma diusap depannya saja, dan beliau mengusap imamahnya. Dan ini sunnah, Pak. Kalau memang kita pakai imamah,
Yang agak susah kan kalau imamah tuh, kalau yang kayak misalnya Habib tuh kan diputar-putar gitu tuh Pak. Nah itu kan susah tuh kalau pakai lagi, lepas pakai kan susah. Jadi Rasul cuman agak ditarik ke belakang, ininya diusap, kemudian imamahnya diusap juga. Nah, sunnahnya begitu. Kalau memang kita pakai kepala, pakai peci atau apa yang susah untuk dilepas, maka kalaupun kita mengusap sebagian kepala, sunnahnya tetap mengusap pakaian yang kita pakai untuk di kepala. Sunnah, tapi kalaupun enggak ya enggak masalah. Nah, para ulama berkesimpulan, kalau memang mengusap seluruh kepala itu wajib, harusnya Rasul copot. Cuman pakai imamah kok. Kenapa kok kemudian hanya diusap sebagian? Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang yang diwajibkan hanya sebagian saja, terlebih nanti dalam kata-kata dalam Al-Qur'an itu wamsahu bi ru'usikum, yaitu usaplah sebagian kepala kalian. Dan apa yang disebut mengusap? Mengusap itu berbeda dengan mencuci. Kalau mencuci itu airnya harus kita pindahkan, kita alirkan ke muka, ke tangan. Tapi kalau kepala, airnya tidak harus mengalir di kepala, tetapi cukup tangan kita basah dan diusap. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak mengusap kepala tapi malah mencucinya? Kan perintahnya wamsahu biru'usikum. Karena kita lagi mandi Pak, cuci muka di bawah shower gini aja set, habis itu cuci tangan ya udah di bawah shower. Kepala, apakah kita perlu mengusap pakai tangan atau ya biarin aja di bawah shower terus basah kuyup dengan dicuci? Sah nggak kita mencuci kepala padahal perintahnya mengusap? Sah atau tidak Pak? Sah. Kenapa? Karena kalau mengusap saja cukup, apalagi kok mencuci. Walaupun dalam kondisi yang tidak seharusnya kok kita mencuci, itu malah bisa makruh. Tapi kalau misalnya dalam kondisi kita lagi mandi, ya sudah, tidak masalah. Sah-sah saja untuk kita tidak mencuci, tetapi tidak mengusap, tapi malah mencuci. Dan yang disebut kepala itu mana? Yang disebut kepala itu adalah batasan yang ada di kepala ini. Boleh hanya rambut, boleh kulitnya. Tetapi kalaupun rambut, harus rambut yang masih dalam batasan kepala. Artinya kalau seorang punya rambut panjang terurai sampai pinggang misalnya, atau mungkin sampai bahu dia, tidak sah kalau dia hanya mengusap rambut yang ada di bahu, di sininya. Kenapa? Karena rambut tersebut meskipun berasal dari kepala, tetapi sudah berada di luar kepala. Jadi harus yang ada di sini, Pak. Kalaupun rambut yang masih di sini, itu sah. Dan nggak harus depan. Ya kalau bisa depan silahkan. Nggak bisa depan samping, nggak bisa samping belakang. Ini karena buat ibu-ibu ya. Kadang kalau sudah ini mau kondangan nih Pak ceritanya, berangkatnya habis zuhur tepat. Kan gitu ya. Udah pakai jilbabnya aja udah setengah jam, Pak. Terus sudah wudhu segala macam, kesenggol sama suaminya terus batal. Ini kan ngamuk Pak ya. Nah, terus mau wudhu lagi, kalau harus mengulangi dari awal itu copot jilbab dan segala macam, repotnya luar biasa. Nah, apakah harus yang depan? Enggak, yang belakang pun bisa. Ya, atau ini buat ibu-ibu kalau sedang wudhu di luar. Sedang wudhu di luar, di mana itu tempat agak-agak terbuka. Ya sudah, nggak harus copot jilbab, tapi cukup di sini saja. Di belakang tengkuk ini, pokoknya ketemu rambut, udah usap yang sebagian situ. Ya, kadang ini berfungsi juga buat laki-laki ya. Kalau sudah pakai pomade, sudah pakai urapi segala macam, kalau terkena air yang bagian depan kan hancur lagi, Pak. Udah belakang saja. Itu aman, itu sah-sah saja. Ya. Jadi tidak harus yang depan, tapi yang manapun asalkan masih di bagian kepala. Lah bagaimana kalau orang perempuan yang rambutnya digulung? Digulung begitu sehingga rambutnya kalau digerai itu sampai pinggang, cuman karena digulung rambut itu di kepala, boleh nggak hanya diusap yang digulung saja? Kebetulan digulung kan berarti di kepala semua karena digulung. Nah, kita mengusap ujung rambut yang kebetulan di kepala karena sedang digulung, tapi kalau diurai dia di bawah. Nah, logikanya Pak, sah nggak mengusap hanya tempat itu? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kalau digerai, dia itu sebenarnya posisinya tidak di atas kepala, tidak di wilayah kepala, tapi sudah di bawah. Oke. Dan tadi saya katakan bahwasanya yang diusap itu tidak harus rambut.
Tidak harus kulit, boleh kulitnya saja, boleh rambutnya saja. Ya, karena ada mungkin orang yang rambutnya tebal sehingga ya kena agak susah untuk sampai kena kulit, nggak masalah. Ada orang yang mungkin rambutnya sudah nggak ada, gitu ya. Jadi ya kalau nyari rambut ya agak susah. Ya udah di kepalanya saja, asalkan basah sebagian kepalanya cukup. Dan berapa yang disebut sebagai sebagian itu seberapa? Apakah harus minimal 3 helai? Tidak. Asalkan ada satu rambut saja, bahkan hanya setengah dari rambut saja yang kena, itu sudah cukup dalam mazhab Syafi'i. Cukup itu, Pak. Jadi asalkan udah selesai. Sangat minimalis itu bisa. Ya, ini kita bicara rukunnya, Pak ya. Walaupun nanti kalau dalam mazhab Maliki dan Hambali, Maliki dan Hanafi itu minimal wajib satu tangan. Karena namanya mengusap itu pakai tangan, maka minimal satu tangan ini, segede tangan ini, nempel semua, set, nah gitu. Maka kalau cuma 1 helai, 2 helai, 3 helai itu belum sah dalam mazhab mereka. Tapi kalau Syafi'i sudah sah. Sedangkan mazhab Hambali mewajibkan harus mengusap seluruh kepala, bahkan telinga. Karena nanti dalam mazhab Hambali telinga itu masuk ke bagian kepala. Sedangkan mazhab Syafi'i tidak. Kepala ya kepala, untuk telinga ngambil air lagi untuk diusap lagi. Jadi mengusap kepala dengan mengusap telinga itu 2 rukun atau 2 praktek yang berbeda. Ya. Oke, kemudian sunnahnya bagaimana? Sunnahnya yang sempurna adalah mengusap seluruh kepala dengan cara begini. 2 tangan kita basahi, kemudian tangan kita ini di sini. Nah, 1. Nah, itu dihitung 1 baru. Dan disunahkannya 3 kali. 1, 2, 3. Nah, sunnahnya begitu. Sunnahnya seperti itu. Ini dalam mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, kepala disunahkan untuk 3 kali. Tapi dalam mazhab Hambali, kepala tidak disunahkan 3 kali, cukup 1 kali. Tidak lebih dari itu. Kalau tangan, sunnahnya 3, rukunnya 1. Tapi kalau kepala, dalam mazhab Hambali, sunnahnya 1, rukunnya 1. Artinya tidak lebih dari 1. Kalau Syafi'i, rukunnya 1, sunnahnya 3. Dan hitungan 3 adalah maju mundur 1, 2, 3 jika rambutnya itu tebal. Tapi kalau rambutnya tipis, apalagi yang sudah nggak terlalu ada rambutnya, maka hitungannya adalah 1, 2, 3. Kayak sa'i sofa marwah, Pak. Ya, bukan 1, 2, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gitu, Pak. Ya, hitungannya berbeda tergantung rambutnya tebal atau tipis. Nah, ukuran rambut tebal atau tipis bagaimana? Ukuran rambut tebal atau tipis bagaimana? Kalau tipis itu adalah yang kulitnya kelihatan dari orang lain yang sedang ngobrol bareng. Ya kurang lebih jarak dia itu 1 meter. 1 meter dengan orang, ya jarak saya dengan orang itu 1 meter. Kok saya bisa melihat kulit kepalanya? Berarti rambutnya tipis. Apalagi kelihatannya mengkilap, wah ada tipis itu berarti. Tapi kalau tidak bisa terlihat itu kulit kepala dengan jarak orang ngobrol, yaitu sekitar 1–1,5 meter, berarti itu masih dikatakan tebal, maka hitungannya beda. Nah, itu kalau berbicara tentang sunnahnya seperti apa. Oke, itu adalah rukun yang keempat. Yang kelima, waqala wal khamisu, yang kelima adalah wa ghaslul rijlaini ma'al ka'baini, mencuci 2 kaki sampai ke 2 tumit, sampai ke 2 mata kaki. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, wa arjulakum ilal ka'baini, dan cucilah kaki kalian sampai ke 2 mata kaki kalian. Dan ini nanti ada 2 qiraat. Wamsahu bi ru'usikum wa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Nah, ini Pak. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu, ketika kalian mau sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian, wamsahu, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Nah, kaki kalian itu masuknya yang diusap atau yang dibasuh?
Yang diusap atau yang basuh tergantung bacanya. Kalau wamsahu biru'usikum wa arjulikum pakai kasroh, oh berarti wa arjul, kaki itu ikutnya dengan kepala yang wamsahu, yang diusap. Tapi kalau wa arjulakum, maka kepala ngikutnya kepada wujuhakum wa aidiyakum. Pokoknya yang fathah oh atofnya ke sana. Sehingga kaki itu diusap atau dibasuh, ini sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat karena memang kiroatnya ada. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu Pak, itu banyak kiroat. Dan kiroat itu semuanya dari Nabi Muhammad SAW. Tentu yang kiroah sab'ah yang memang mutawatir. Karena nanti ada kiroah syadzah, kiroah yang ya cuman dari dia doang yang mengatakan demikian. Ya kayak misalnya kita baca Maliki Yaumiddin. Panjang atau pendek Pak? Maliki. Panjang atau pendek? Panjang kan? Tetapi ada kiroat yang membacanya Maliki Yaumiddin, pendek. Dan itu tidak salah. Itu tidak salah, dan kalau ada orang sholat kok dengan kiroat itu tidak batal. Meskipun kita tahu syarat Fatihah itu harus tidak ada yang salah sama sekali, tidak ada huruf yang tertambahi, tidak ada huruf yang terkurangi, termasuk panjang pendek tidak boleh salah. Kalau yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, maka ini salah jika tidak ada kiroat yang membenarkan hal itu. Panjang pendek di sini maksudnya adalah panjang dan pendek saja. Kalau sekedar panjangnya berapa, oh ini harusnya mat tobi'i, tapi kok dibacanya mat wajib misalnya, itu tetap sah meskipun ya itu salah, tapi tetap sah sholatnya. Karena dibaca mat tobi'i atau mat wajib atau mat lazim gitu misalnya, itu tidak akan merubah makna. Tidak akan merubah makna. Tetapi kalau yang panjang kok dipendekkan atau yang pendek dipanjangkan, itu akan merubah makna. Cuman kalau kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kok cuma matobi'i, wah berarti itu orangnya nggak sesat-sesat amat itu, karena waladdalinnya pakai matobi'i, nggak ada urusan, nggak ada perubahan makna kalau cuman masalah berapa harokat panjangnya. Wah itu harus lazim, kenapa? Karena sesatnya itu sesat sekali, nggak ada urusan itu. Ya asalkan sudah dipanjangkan maka udah betul, artinya sudah maknanya tepat, cuman salah secara tajwid. Ya kalau sengaja ya dosa Pak, tapi kalau memang tahunya begitu insya Allah nggak masalah. Ya tentu wajib belajar. Ya memang udah betul Pak di sini, ya alhamdulillah ada ustadz yang kemudian menjadi imam, memang harusnya begitu. Tapi yang lain juga harus belajar minimal tahsin suratul Fatihah. Itu wajib itu Pak. Kenapa? Karena itu merupakan rukun daripada sholat. Kalau bacaan Fatihahnya kok salah karena tidak tahu dan tidak punya kesempatan belajar, maka sah. Tapi kalau Al-Fatihahnya kok salah karena tidak tahu, karena tidak mau belajar padahal punya kesempatan, maka dia dosa dan sholatnya tidak sah. Madzhab Syafi'i sekeras itu. Ini makanya wajib sekali tahsin. Ustaz habis ini punya satu-satu di tahsin. Baca Fatihah terus oke lulus. Nggak harus yang sempurna amat lah, karena kalau masalah sempurna ya bahkan beliau pun kalau di depan gurunya masih disalah-salahin gitu, siapapun masih disalahin, sudah di depan gurunya lagi disalahin lagi Pak. Ya artinya itu sudah sampai ke derajat yang perfect sekali ya, karena kita tahu bahkan Rasulullah sendiri mengakui huruf dot adalah paling susah, dan Rasulullah adalah orang yang paling sempurna dalam mengucapkan huruf dot ya, tapi yang bisa sesempurna Rasulullah ya cuma Rasulullah. Artinya Rasul tidak menuntut mereka untuk bisa sama, karena itu sudah sampai tingkatan tahsini, bukan sesuatu yang sifatnya adalah wajib. Tapi kalau panjang pendek itu wajib, hanya saja panjangnya seberapa itu tidak wajib lah, itu sesuatu yang sifatnya tahsin. Oke. Nah ini kiroat. Nah kita kembali lagi kepada ini. Jadi kaki itu dicuci atau dibasuh, maka kalau kiroatnya wamsahu bi ru'usikum arjulikum, maka ada kemungkinan maknanya adalah diusap. Nah hanya saja ini bukan pendapat 4 madhab. Kalau tidak salah yang mengusap kaki itu adalah Syiah kalau masalah. Ya oke lah, kalau dalam masalah ini nggak masalah sama sekali. Syiah kalaupun mau berpendapat kakinya diusap itu, ya ini masih fikih lah, masih bisa untuk ditoleransi perbedaan masalah ini. Kalaupun yang mengatakan kok orang ahlu sunnah wal jamaah ya nggak apa-apa juga. Toh ini juga masalah fikih. Tapi 4 madhab sepakat bahwasanya kaki bukan diusap tapi dibasuh. Kalaupun konteksnya diusap itu bukan kaki, tetapi
al-khuf, sepatu. Makanya nanti diperbolehkan bagi kita untuk mengusap sepatu dalam wudhu dengan syarat-syarat tertentu tentunya. Jadi misalnya tentara pakai sepatu boot, kan kalau setiap wudhu harus copot sepatu itu kan susah. Maka mereka diperbolehkan untuk wudhu buka tangan kepala, pas kaki diusap saja bagian atas kakinya, di atas sepatunya, nggak harus copot, nggak harus dicopot. Ya tentu dengan syarat, salah satu syarat terpenting adalah pas sholat dipakai sepatunya. Nah sebagian kita tuh salah, udah pas wudhu cuma diusap sepatunya, giliran pas sholat dicopot, ya batal, nggak sah itu yang seperti itu. Oke, ini kesalahan. Nah, wa ghaslur rijlaini ma'al ka'baini wa qala an-Nawawi fi syarh al-Muslim wattafaqal ulama ala anna al-murad bil ka'baini al-'azamani an-nati'ani baina saqi wal qadam. Yang dimaksud dengan dua mata kaki itu ya apa namanya? Tulang yang muncul kayak mata itu, Pak. Ya kita tahu ya, mata kaki itu ya itu gitu ya, para ulama telah sepakat. Wa fi kulli rijlin ka'ban wa syadadil rafidah qabbahahu Allah ta'ala wa qalat fi kulli rijlin ka'bun wa huwa al-'idam alladhi fi dhahril qadam. Baik. Oke. Kemudian disunahkan untuk mencuci kaki itu kanan dulu baru kiri 3 kali sama, dan disunahkan untuk menyela-nyela antar jari itu dengan kelingking sebelah kiri. Kenapa kok sebelah kiri? Karena kaki itu berpotensi kotor, tapi tetap mulainya dari sebelah kanan, yaitu dari kelingking kanan. Ini kalau misalnya kaki Pak mulainya dari sini, nah gitu, satu-satu, terus sini gitu. Nah dan pakai kelingking tangan sebelah kiri. Ya karena kalau pakai jempol kan kegedean juga itu, antar ruas-ruas kaki itu kan kecil, jadi nggak pakai jempol. Oke. Kemudian yang berikutnya, ada satu hal yang sampai diwanti-wanti sama Rasulullah SAW tentang kaki, yaitu Rasulullah bersabda, wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi para tumit-tumit dari api neraka. Karena banyak sekali orang kalau wudhu itu tumitnya nggak kena. Jadi kalau wudhu nih Pak, ini keran, itu yang dicuci cuman bagian sini aja, kena sini sampai atas memang, tapi belakang sini nggak kena. Nah ini sering sekali, bahkan Rasulullah sampai mewanti-wanti secara khusus, celakalah bagi tumit-tumit karena tidak terkena air wudhu. Maka tumit itu nanti akan di neraka gara-gara wudhunya tidak kena, sehingga menjadikan sholatnya wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Maka si tumit itu nanti akan di neraka. Pertanyaannya, apakah tumitnya doang apa sama orang-orangnya? Jadi kan nggak mungkin dilepas kan? Ya sama orang-orangnya, tapi karena sebab tumit, karena makanya disebutkan wailul lil aqabi minan nar. Itu adalah kaki, dan sunnahnya sampai mana? Sunnahnya kalau bisa sampai setengah betis, bukan sampai kaki ya, sampai dengkul, bukan, tapi cuman sampai setengah betis saja, atas nama ghurran muhajjalin tadi, memanjangkan bekas wudhu. Oke, itu adalah rukun yang kelima. Dan rukun yang keenam, wa tartibu ala ma dzakarnahu. Yang keenam adalah urut dengan sesuai apa yang kita sebutkan. Artinya muka, tangan, kepala, kaki. Urutannya seperti itu. Itu hukumnya adalah wajib dalam kebanyakan ulama, mazhab Syafi'i, Maliki dan juga Hambali. Tapi menurut mazhab Hanafi, urut itu tidak wajib. Sehingga orang kalau wudhu kok kaki dulu, tangan dulu, habis itu muka, habis itu kepala, itu sah. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak sah kecuali muka, tangan, kepala, kaki. Urutannya harus begitu karena Rasulullah tidak pernah wudhu kecuali urut. Rasulullah tidak pernah wudhu kecuali urut. Mazhab Hanafi pun mengakui Rasulullah tidak pernah wudhu kecuali urut. Cuman masalahnya kata-kata wa dalam Al-Quran yang wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, apakah wa di sini mengharuskan urut atau tidak? Ya, kata-kata wa dan artinya dan itu tidak mengharuskan urut, mengharuskan semuanya dikerjakan, tapi tidak mengharuskan urut. Misalnya orang tua siswa dikatakan begini, Pak tolong bayar uang gedung, uang pendaftaran, uang tes, dan uang SPP. Itu terserah Pak, mau yang dibayar mana dulu, yang penting semuanya dibayar selesai. Saya SPP dulu deh,
Baru habis ini uang gedung lah, habis ini baru ini. Apakah harus urut sesuai dengan yang disebutkan oleh si kepala sekolah tadi? Enggak harus. Yang penting dibayar semua. Itu kalau pakai dan. Tapi kalau pakai kemudian, Pak tolong bayarkan uang gedung dulu, baru kemudian uang ini, baru SPP, baru ini. Itu harus urut berarti itu. Nah, dalam Al-Quran, faksilu wujuhakum wa, bukan thumma. Kalau pakai thumma yang artinya kemudian, oke. Sudah jelas bahwa artinya harus urut, tapi masalahnya pakai wa. Nah, inilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, tapi tentu kita kalau mazhab Hanafi mengatakan tertib tidak wajib, ya tetap mengatakan minimal tertib itu sunnah, karena begitulah Rasulullah SAW wudu. Baik. Kemudian yang berikutnya, ketika wa idza, ini ada satu far'un itu ada satu pembahasan, idza ijtama'a ala shakhsin hadatsu asgharin wa huwa al-wudu wa hadatsu akbarin wa huwa al-ghusl fa fihi khilafun muntasir as-sahih al-mufta fihi yakfihi ghuslu jami'i badanihi bi niyyatil ghusl. Tadi kan kita sebutkan bahwasanya anggota wudu itu muka, tangan, kepala dan kaki yang mana harus wudu. Maka jika seseorang kok berhadas kecil plus berhadas besar, orang kok berhadas kecil plus berhadas besar, maka cukup bagi dirinya untuk menghilangkan hadas besar saja, otomatis hadas kecilnya sudah terangkat. Dengan syarat pas melakukan atau mencuci hadas besar, dia melakukan mandi janabah itu, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Makanya Rasulullah itu kalau praktek wudhunya atau mandi janabahnya itu selalu, mohon maaf, yang pertama lakukan itu mencuci kemaluan. Setelah itu baru mandi. Nah, setelah mandi beliau tidak perlu wudhu lagi karena sudah mandi. Ya, walaupun sebelumnya memang sudah wudhu dulu. Nah, jadi kalau kita kok ya hadas kecil ya hadas besar, ya biasanya kan kalau junub pasti habis tidur kan Pak ya, ya pasti batal kecil juga dan seterusnya. Maka cukup dengan mandi, asalkan pas mandi tidak menyentuh kemaluan, asalkan pas mandi tidak kentut dan pipis, maka sudah sah, hilang hadas kecil dan hadas besarnya. Karena ada kemungkinan Pak, orang tidak berhadas kecil tapi berhadas besar. Ada enggak? Orang berhadas kecil tapi tidak berhadas besar, oke lah, kita tahu ya, kayak kentut apa segala macam hadas kecil tapi nggak hadas besar. Tapi ada nggak Pak kemungkinan orang berhadas besar tapi tidak berhadas kecil? Ada nggak? Nah, kondisi apa orang berhadas besar tapi nggak berhadas kecil? Jima, hadas besar. Haid nifas, hadas besar, hadas kecil juga pasti. Orang jima, pasti hadas kecil juga. Apa nih kira-kira? Hadas besar tapi orang itu tidak berhadas kecil. Hah? Mimpi basah, tidur. Tidur membatalkan wudhu atau tidak? Hadas kecil. Tapi betul jawabannya adalah mimpi basah, cuman mimpi basah yang seperti apa? Mimpi basah dengan kondisi orang itu tidurnya sambil duduk. Orang kalau tidur sambil duduk itu kan tidak membatalkan wudhu. Ya, nah ini Pak, misalnya tidur yang sambil duduk meskipun nyender itu tidak membatalkan wudhu. Dengan catatan mohon maaf pantatnya rapat. Nah, kecuali kok dia agak begini dikit, nah itu ada kemungkinan keluar dari situ. Tapi kalau pantatnya rapat itu maka hadas kecil aman. Karena dulu pernah suatu ketika para sahabat Nabi itu habis sholat maghrib mereka nunggu di masjid sampai tidur, sampai ngorok, sampai kepalanya itu begini-begini, gitu. Nah, ini kan kalau kepalanya sampai nunduk, tertunduk-tunduk seperti itu kan menunjukkan bahwa mereka duduk. Nggak mungkin mereka kok tiduran. Karena kalau tiduran kepalanya nggak akan begini-begini Pak, ya kan? Dan tidak mungkin dia berdiri. Karena kalau berdiri kok sampai kepalanya gini, jatuh pasti. Jadi itu adalah sedang posisi duduk. Dan nanti ada satu hadis yang mengatakan dua mata ini adalah penjaga daripada lubang belakang. Kalau dua mata ini kok masih sadar, maka dia pasti akan sadar ada yang keluar atau tidak dari perut belakang, dari lubang belakang. Tapi kalau dua mata ini kok sudah tertutup, maka dia tidak akan pernah bisa mengontrol dan tidak tahu apakah ada yang keluar atau tidak di belakang. Maka ketika dua mata ini kok tertutup, tetapi dipastikan mohon maaf pantatnya itu rapat, tidak akan ada yang bisa keluar, maka juga tetap terjaga dan itu tidak membatalkan wudhu.
Ini makanya kayaknya banyak di antara kita tuh yang sudah paham ilmu ini. Makanya kalau Jumatan mereka itu ya langsung innal hamdalillah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu udah banyak yang seperti itu. Ya, apalagi yang sering jadi khotib tahu lah kayak gitu kondisi jamaah seperti apa gitu. Makanya kadang kita khutbah itu ya khutbah aja, Pak. Khutbah itu kayak cuman formalitas saja, isinya nggak harus penting-penting amat. Pada tidur, ini kan cuma dongeng sebelum tidur saja kan gitu ya. Kadang seperti itu. Dan mereka begitu Allahumma ighfir langsung amin, semuanya udah bangun gitu, Pak. Nah, apakah perlu wudhu lagi? Ya kalau tidurnya memang dalam posisi yang rapat, mohon maaf pantatnya, maka tidak perlu wudhu lagi. Bahkan kalaupun dulu ada sebagian ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan kalau tidurnya kok nyender maka membatalkan. Tapi yang sahih, artinya yang resmi dari mazhab Syafi'i, bahkan kalau tidurnya nyender pun asalkan mohon maaf pantatnya rapat, itu tetap wudhunya tidak batal. Tetap wudhunya tidak batal. Nah, maka orang dengan posisi duduk seperti itu, kemudian dia mimpi basah, maka dia hanya berhadas besar tapi tidak berhadas kecil. Ya, tapi kan tetap mandi juga kan ya. Kalau kita itu kalau sudah mandi ya berarti udah semuanya lah gitu, wudu juga. Tapi zaman dulu masalahnya air juga terbatas. Kalau kita itu dulu Rasulullah mandi janabah itu cuma pakai air 3 liter, 4 liter. Dan memang seperti itu, selalu seperti itu. Ya mungkin karena nggak ada sabun, Pak. Kalau kita 4 liter itu hanya cukup untuk membasahi kepala dengan keramas, kemudian membersihkannya lagi. Bahkan 4 liter pun kurang. Bayangkan Pak mandi janabah nggak pakai sabun, nggak pakai sampo. Pernah nggak Pak? Kan pasti rasanya nggak enak sekali kan? Tapi dulu Rasulullah itu seperti itu. Jadi kalau mandi itu ya nggak pakai sabun ya, kan memang belum ada sabun. Ya, dan mandi itu cuma pakai air 4 liter loh. Nah, cuman kalau di Indonesia jangan coba-coba lah, karena Indonesia itu kan lembab sehingga orang keringetan terus, itu pasti bau Pak. Ya memang pas lah kita di Indonesia lembab, mandinya sering, airnya banyak, itu pas. Karena kalau di Arab kita nggak harus sering mandi, insya Allah nggak terlalu bau Pak. Insya Allah tidak akan terlalu bau, ya kecuali kita banyak makan bawang. Emang kalau orang-orang dari negara yang suka sekali makan bawang itu emang luar biasa juga sih, aromanya luar biasa gitu. Oke. Nah itu adalah satu far'un. Hadas besar kalau kita mandi janabah bisa mengangkat hadas kecil, dengan syarat hadas kecilnya itu ketika kita mandi janabah itu tidak melakukan hal-hal yang mau membatalkan hadas kecil. Oke. Kemudian tadi masalah tartib. Masalah tartib itu ya kalau wudhu muka tangan kepala kali oke. Cuman bagaimana hukumnya kalau kita tartibnya itu pakai nyemplung? Kita nyemplung ke kolam kemudian niat wudhu, itu sah atau tidak? Nyemplung ke kolam, seng gitu kan, terus niat wudhu, muka tangan kepala kaki ya gitu. Sah atau tidak? Sudah tartib atau tidak? Hah? Kan nyemplung semuanya tuh Pak. Tertib atau tidak? Sudah sah dan bisa tertib. Karena kita bisa mengimajinasikan di kepala bahwa kita sedang, oh ini kepala, tangan, kepala, kaki. Ya udah, muka, tangan, kepala, kaki, bisa. Itu kalau posisinya kita yang nyemplung. Tapi kalau posisinya kita digebyur sekali dari atas, pure sehingga basah semuanya, terus kita niat wudhu, sah atau tidak? Tidak, karena tidak terbayang bisa urut muka, tangan, kepala, kaki kalau digebyur dari atas. Tapi kalau kita yang nyemplung itu bisa terbayang kita muka, tangan, kepala, kaki. Meskipun hanya dengan waktu mili detik lah. Paham enggak Pak sampai di sini? Ya, jadi beda kalau kita yang nyemplung itu bisa niat wudhu karena bisa tertib, tapi kalau airnya digebyur dari atas itu tidak bisa niat wudhu. Kalau cuman sekali gebyur, karena tidak bisa dibayangkan seseorang itu menjalankan tartib, yaitu rukun yang ke-6. Nah, dan ini adalah rukun wudhu yang harus kita lakukan, jangan sampai tidak. Dan dengan mengetahui rukun wudhu ini, ya tentunya kalau dalam kondisi normal kita wudhu dengan sempurna Pak. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi darurat, misalnya airnya cuma dikit di tengah-tengah jalan, bukan di toilet, atau sedang di toilet darurat yang ngantri 200 orang, mau sholat asar udah jam 5:30. Nah, itu wudhunya jangan cuci mulut dulu Pak. Dengan kumur-kumur 3 kali, padahal airnya cuma netesnya dikit, kecil gitu, kita kumur 3 kali. Pernah itu saya mengalami di
habis subuh biasanya nyampe kereta di stasiun habis subuh. Sudah subuh, sudah masuk waktunya, dan ya sudah jam setengah 6 lah. Itu kan sudah mepet sekali, subuh mau habis. Airnya itu kecil. Udah gitu orang wudhunya sempurna semua. Wah, pantesan antri. Airnya kecil karena dari sekian, kalau tidak salah ada sekian 4 atau 5 keran, itu yang nyala cuma 2. Dan itu pun kecil. Kalau dinyalain lagi satu, yang kecil itu tadi makin gak nyala lagi. Ya. Akhirnya kita batasi hanya 2 saja. Dan ada orang yang wudhunya sempurna. Dia wudhu baru sampai cuci muka, saya udah selesai. Karena dia cuci tangan dulu, habis itu kumur-kumur, habis itu cuci mulut, terus habis cuci muka 3 kali. Saya cuma cuci muka, set, cuci tangan, kepala, kaki, selesai. Jadi kalau orang wudhunya kok kayak gitu semuanya, insya Allah nggak akan antri-antri amat. Nah ini perlu untuk kita pahami supaya kita bisa lebih bijaksana ketika dalam kondisi-kondisi seperti itu. Tentu kita tidak lakukan yang minimalis itu kalau kita dalam kondisi normal. Tapi ya nggak apa-apa Pak, ngetes ilmu sesekali nggak apa-apa. Wudhu cuma muka, tangan, kepala, kaki, satu kali saja. Supaya ngetes ilmu bahwa, oh ya kayak gini juga sudah sah. Supaya besok kalau dalam kondisi seperti itu kita nggak lupa. Oh pernah kok, bisa kok dipraktekkan. Wudhu cuma pakai 1 botol aqua itu cukup. Karena Nabi pun wudhu hanya cuma pakai air sekitar 700 ml. Itu wudhu Nabi yang sempurna itu Pak, yang sempurna. Apalagi kok yang minimalis cuma buka tangan, kepala, kaki, ya pastinya kurang dari itu pun bisa. Nah, itu adalah rukun wudhu. Insya Allah materinya cuma sampai situ saja terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin disampaikan, ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup ya? Insya Allah jelas semuanya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.